yang benar-benar suka alam. Jadi ketika belajar biologi itu saya masuk ke taman itu, dari mulai belajar lumut yang sangat sulit dieja, itu bahasa Latinnya. Nah, guru itu bisa bercerita tentang lumut, tentang apa yang memang kita lihat kemudian kita pegang gitu di halaman sekolah saat itu. Makanya saat itu saya sangat suka sekali pelajaran biologi. Berbeda dengan pelajaran fisika kan. Kenapa saya nggak suka pelajaran fisika gitu? Bukan karena pelajaran fisika itu abstrak, bukan. Pelajaran fisika bisa digambarkan, bahkan bisa diperagakan. Namun saya nggak suka sama gurunya. Nah gitu. Jadi balik lagi, motivasi belajar siswa itu bisa juga penyebabnya kita salah satunya. Karena saya pernah pengalaman begitu. Saya nggak suka fisika karena saya nggak suka gurunya. Kenapa nggak suka gurunya? Jadi ketika masuk kelas itu dibuat seolah-olah tuh mata kuliah itu mencekam waktu SMP tuh. Jadi akhirnya saya boro-boro mau buka bukunya gitu. Yang ada adalah udah ketakutan duluan dengan pelajaran itu. Sampailah akhirnya ketika saya SMA, untuk belajar dari awal lagi, itu saya udah kesulitan untuk belajar dari awal lagi, karena selama SMP saya nggak suka. Sampailah akhirnya saya SMA, kalau zaman saya gitu ya Bapak Ibu ya, zaman saya tuh dulu SMA-nya masih boleh milih. Ada SMA fisika, ada SMA biologi. Nah, saya akhirnya masuklah SMA biologi karena memang dari SMP suka sama gurunya. Nah, sekarang dengan perkembangan teknologi, namanya perangkat-perangkat teknologi yang digunakan untuk meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran. Katanya, nih kata-kata riset itu bahwa dengan penggunaan perangkat teknologi itu dapat meningkatkan nilai siswa, dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, terus dapat meningkatkan partisipasi siswa karena ada engagement-nya, sehingga siswa lebih aktif, lebih berpartisipasi dalam pembelajaran. Itu banyak tuh riset-riset yang menyatakan seperti itu hasilnya gitu ya. Tapi waktu saya pernah dapat satu riset, saya pernah dapat riset di sekitar riset itu ada di sekitar tahun 2000-an. Saya baru bacanya baru-baru ini, tapi itu hasil waktu tahun 2000-an. Di riset itu justru hasilnya gini, penggunaan multimedia dalam pembelajaran tidak meningkatkan motivasi belajar. Gitu. Jadi kembali lagi, banyak riset yang menyatakan bahwa penggunaan teknologi itu meningkatkan motivasi, meningkatkan interaksi, meningkatkan partisipasi tadi, engagement. Tapi saya baca bahwa ternyata penggunaan multimedia dalam pembelajaran tidak memotivasi siswa untuk belajar. Nah, balik lagi kan tadi yang memegang peranan siapa di dalam ruang kelas. Nah, ketika belajar itu ditinggal, karena kalau Bapak Ibu kan sudah dewasa ya, belajarnya sudah andragogi. Nah, kalau misalnya siswa kan belajarnya masih harus dibantu sama guru. Ketika menggunakan multimedia, ternyata anaknya tidak siap sehingga tidak meningkatkan motivasi belajar. Waktu itu saya baca risetnya adalah riset di mahasiswa kedokteran. Jadi mahasiswa kedokteran itu diriset bagaimana penggunaan multimedia untuk belajar organ tubuh. Nah, gitu. Nah, ternyata hasilnya tidak meningkatkan motivasi belajar. Kenapa tidak meningkatkan? Karena salah satu instrumen yang dipakai adalah bahwa tidak semua si mahasiswa ini menyukai belajar online. Nah, gitu. Tidak menyukai belajar online sehingga akhirnya tidak termotivasi. Nah, sementara kita pengennya kan penggunaan teknologi secanggih apapun ujungnya adalah bagaimana meningkatkan motivasi belajar gitu ya. Makanya akhirnya kenapa kita menciptakan metaverse, salah satunya adalah meningkatkan motivasi belajar. Nah, kalau kita bicara tentang motivasi, berarti yang kita bicarakan adalah terkait dengan psikologi ya, siswa. Apa sebenarnya yang membuat termotivasi? Kira-kira apa Bapak Ibu yang membuat siswa itu termotivasi ketika belajar menggunakan perangkat teknologi? Pengalaman Bapak Ibu di kelas. Silakan yang mau sharing. Ada yang mau sharing?
Pak Remin, Uh, ya silakan Pak. Kalau saya sih Bu, biasanya anak yang termotivasi itu satu materi yang kita apakan itu relate sama mereka gitu, nyambung Hmm. gitu sama mereka, sama kehidupan mereka gitu ya. Seperti misalnya kan ngajar komputer gitu, kadang ada Hmm. beberapa materi yang nggak connect sama mereka, tetapi ada juga materi misalnya editing video dan lain sebagainya. Itu lebih relate ke mereka gitu Bu. Jadi lebih memotivasi, mereka lebih termotivasi gitu, lebih tertarik dengan pembelajaran-pembelajaran seperti itu. Itu menurut pengalaman saya sih Bu. Baik Pak, terima kasih atas sharingnya. Ada lagi? Ada lagi Bapak? Pak Robertus, nah, silakan Pak. Ya Bu, terima kasih Bu. Menurut saya itu memang beberapa anak itu lebih suka dengan menggunakan teknologi karena memang itu lebih gampang diingat ya. Jadi apalagi dengan anak-anak yang suka dengan teknologi. Jadi itu sesuai dengan passion saya gitu kan. Artinya memang pelajaran itu jadi lebih mudah dipahami, mudah diingat. Jadi gampang untuk apa namanya seterusnya dipelajari seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, baik. Artinya memang tergantung siswanya gitu lah Pak ya, tergantung siswanya lagi, tergantung siswanya, kebetulan siswanya tertarik. Nah, pernah nggak punya pengalaman begini Bapak Ibu, siswanya itu langsung belajar menggunakan perangkat teknologi tanpa ada penjelasan terlebih dahulu dari kita sebagai guru? Ada Bu. Ya, gimana Pak? Ya. Ya, sedikit sharing Bu ya. Ya. Jadi kalau sebenarnya saya di SMK Bu. Jadi anak itu memang kalau kita lihat konsep yang sudah ada dengan metode ceramah dan sebagainya, mungkin itu terkesan lebih boring mungkin Bu ya. Nah, ketika kita pancing mereka dengan teknologi-teknologi yang istilahnya terbarukan dan sebagainya, itu yang meningkatkan mereka, oh saya pengen tahu ini gitu. Saya pengen bisa ini. Contoh misalkan beberapa tahun ke belakang itu ada Kahoot dan sebagainya, kemudian QSIS dan sebagainya, yang membuat mereka interaktif, itulah yang mereka lebih termotivasi gitu. Sehingga perkembangan teknologi ini ya sesuatu yang baru bagi siswa, itu yang membuat mereka lebih interaktif gitu. Nah, metode-metode ini yang sebenarnya yang harus terus dikembangkan, karena mereka lebih sering jenuh dengan metode ceramah atau menggunakan metode video atau hanya melihat video saja. Tapi harus dibarengi dengan media-media yang interaktif tadi, Bu. Salah satu ya Metaverse inilah yang menjadi terobosan baru lagi. Sehingga kalau saya lihat anak-anak itu ketika perangkatnya ada, kemudian mereka pasang di handphonenya mereka masing-masing, mereka lebih tertarik gitu, lebih interaktif gitu. Sehingga mau berusaha mencoba, saya harus bisa nih, oh ternyata enak juga ya seperti ini gitu. Dan itulah yang mereka alami selama pembelajaran. Jadi perkembangan dunia interaktif ini yang ditopang dengan teknologi yang menunjang, tidak sedikit anak-anak yang mencoba untuk belajar lebih jauh lagi, bahkan mereka lebih duluan bisa ketimbang gurunya gitu. Seperti itu Bu pengalamannya. Baik Pak, terima kasih sharingnya. Ada lagi yang ingin sharing? Iya, izin Bu. Ya, silakan Pak. Saya setuju dengan Pak Royat, karena kami sama-sama di SMK, ya rata-rata anak-anak tuh sudah mencoba terlebih dahulu sih Bu, dengan aplikasi yang terbaru dan lain sebagainya. Namun sedikit tambahan dari saya pribadi, memang teknologi itu sangat membantu sih Bapak dan Ibu. Tapi di satu sisi peran pendidik ini pun juga berperan penting. Sekalipun teknologi canggih, tapi pembawaan kita sebagai pendidik itu tidak asik, kadang berpengaruh juga Bapak dan Ibu. Seperti itu sih Bu. Jadi pengalaman saya kemarin tuh saya mencoba untuk menerapkan aplikasi monitoring di lab. Namun anak-anak menilai bahwa Pak ini kayaknya lebih baik Bapak aja langsung ngomong deh Pak, daripada menggunakan aplikasi ini ribet Pak gitu. Jadi memang tergantung kitanya juga sih membawakan pembelajaran itu yang seperti apa. Ya mungkin ketika itu sepertinya saya kurang asik nih membawa pembelajaran gitu. Jadi pemanfaatan teknologinya kurang maksimal ketika itu. Seperti itu Bu. Terima kasih. Pak Rianto membuat saya kemarin tuh monitoringnya pakai apa Pak? Coba tanpa sepengetahuan anak-anak, saya coba masuk
bukan aplikasi, pakainya ini saya Pak, Spy Pro Classroom, Bu. Oh, Heeh. heeh. Jadi Maksudnya si aplikasinya masuk ke apa, monitoringnya masuk ke dalam aplikasi ya, ke dalam heeh, LMS-nya gitu ya? betul Ibu. Jadi anak merasa apa nggak asik pelajarannya gitu. Karena memang banyak kendala Bu kemarin ketika saya coba itu mulai dari koneksi internetnya tidak stabil, jaringan yang bermasalah, jadi agak patah-patah gitu. Jadi pemanfaatan teknologinya tidak maksimal ketika itu. Intinya ya belajar seperti tanpa menggunakan teknologi itu gitu. Nah, sebenarnya itu bisa pas kemarin kita bahas ya, Bu, kalau IT gimana nih? Nah, itu bisa seperti apa Betul. datanya bisa ditarik gitu ya. Tadi kendalanya jaringan, apakah kendalanya jaringan, apakah kendalanya hal yang lain, apakah kendalanya ternyata anaknya karena ibaratnya gini, kalau kita ada polisi sama CCTV, kan takutan sama CCTV gitu ya. Betul. Nah, artinya monitoring juga begitu, karena pada saat COVID itu kan banyak tuh aplikasi-aplikasi proktor pada saat ujian ya, tentunya bahwa tidak bisa mengakses web lain ketika web ujiannya muncul, ada web lain yang diklik kan apa namanya, ada pesan tuh notifikasi buka web lagi, buka dan seterusnya. Itu kan sama halnya dengan tadi yang Bapak lakukan ya, monitoring tadi aplikasi-aplikasi itu bagus juga Pak, kalau misalnya diberikan tulisan dan hasilnya seperti apa ketika termonitoring menggunakan aplikasi. Jadi ada tuh penelitian bahwa masyarakat lebih takut CCTV dibanding polisi. Ada juga Pak yang menulis seperti itu, tentunya di bidang sosial ya, bukan kita IT. Untuk yang seperti itu ada. Iya, betul Bu. Saya sedang coba di satu kelas Ibu. Saya akan coba di kelas yang lain. Apakah cocok Nanti atau ada tidak. Gitu, perbandingannya ya, ya. yang menggunakan dan tidak menggunakan gitu kan, bisa dilihat seperti itu. Iya, betul Bu. Iya. Baik, ada lagi yang ingin sharing? Izin Ya, Bu. silakan Pak Steve. Ya kemarin ketika dapat tugas saya coba mengaplikasikannya di kelas. Karena saya ambil pelajaran PPKN, lalu kita lagi belajar soal budaya daerah. Jadi sempat pakai Wordwall, lalu saya temukan satu web itu Indonesia Virtual Tour. Bagus tuh Pak. Akhirnya dapat. Ya, jadi ketika belajar pakai itu karena kan banyak pulau. Jadi kita tinggal klik itu mereka bisa masuk ke dalam gitu. Dan itu menarik banget itu. Kenapa? Karena bisa 360 derajat, mereka bisa bisa lihat ternyata di satu daerah seperti ini. Saya sih lihatnya bahwa ketika anak-anak tahu begitu mereka tertarik karena ada sesuatu yang baru. Jadi ketika kita mencoba menjelaskan sesuatu yang tidak dekat dengan kita, apalagi kan pulau-pulau kan mereka belum lihat ya, kemarin gue ini katakan siapa tahu mereka belum pernah lihat seperti ini gitu. Dan Indonesia Virtual Tour itu kemarin ketika saya lihat itu benar-benar membantu sih. Ada museumnya juga 2 minggu ke depan, dari 2 minggu yang lalu sih saya sudah pakai Indonesia Virtual Tour untuk lihat daerah-daerah untuk belajar budaya mereka. Terima kasih. Pernah nggak Bapak Ibu menggunakan gamifikasi dalam pembelajaran? Ada yang pernah? Ada Bu. Ada. Saya kemarin pakai Wordwall Bu. Pakai Wordwall Tour. Ya. Iya. Ada lagi selain Pak Steven yang menggunakan gamifikasi? Belum ada ya. Kalau menggunakan game mungkin sudah ya. Tadi kan sudah ada cerita tuh pakai Kahoot, Quizzes gitu ya. Artinya pembelajaran menggunakan game sudah. Namun yang gamifikasi baru Pak Steven atau Pak Reminis. Hari aja Bu. Belum. Saya udah Bu, sama juga pakai Wordwall tapi beberapa materi aja belum maksimal. Pernah nggak Bapak Ibu bermain monopoli? Atau tahu permainan monopoli? Tahu. Di zaman dulu ya, zaman dulu kita belum ada IT, kan
main-mainnya pakai monopoli itu yang pakai uang terus jalan dan sebagainya gitu ya. Nah, monopoli itu sebenarnya adalah permainan gamifikasi yang manual gitu tanpa perangkat IT. Kenapa? Karena gamifikasi karena monopoli itu belajar secara tidak langsung. Kan di situ ada temanya ya. Waktu kita beli monopoli itu temanya apa? Nah, itu sebenarnya kita belajar mengelola keuangan, belajar investasi dan lain-lainnya kalau kita beli monopolinya misalnya yang memang investasi. Kenapa seperti itu? Karena ada nanti maju, nanti ada mundur dan sebagainya, ada taktik dan sebagainya. Monopoli itu bisa dikatakan gamifikasi karena menggunakan elemen-elemen game. Kenapa menggunakan elemen-elemen game? Karena memang ada tahapan-tahapannya, ada levelnya dan seterusnya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu membuat pembelajaran berbasis gamifikasi, tidak mesti harus menggunakan perangkat IT gitu. Jadi tidak mesti harus perangkat IT, bisa pakai kartu gitu atau meniru cara permainan monopoli atau misalnya elemen-elemen monopolinya saja dipakai, tapi perintah-perintahnya kan ada tuh kartu-kartu yang kecil yang kalau kita jalan sampai mana terus kita ngambil kartunya. Nah, kartunya itu bisa diganti Bapak Ibu. Jadi kartunya bisa kita buat tulisan yang kita inginkan di mata pelajaran kita. Nah, siswa-siswa bisa menggunakan perangkat dari monopolinya. Kan kalau bikin sendiri tentunya susah ya. Jadi kita tinggal pakai itu, tapi si tulisan yang ada di monopoli yang satu paket kita bisa ganti. Itu sudah bisa masuk ke dalam gamifikasi dan itu tidak memerlukan teknologi, tetapi siswanya pasti senang. Karena apa? Karena kan itu ada strateginya juga gitu. Itu salah satu. Nah, keterlibatan siswa dalam pembelajaran itu yang mengakibatkan bahwa terjadinya motivasi. Jadi ketika ada partisipasi, maka motivasi untuk belajarnya ada. Biasanya yang motivasinya berkurang, itu yang saya baca di studi kedokteran waktu itu, karena begini, siswa itu maunya adalah gurunya atau dosennya nerangin dulu materi itu, misalnya dia menjelaskan tentang otak gitu ya, gurunya harus menjelaskan terlebih dahulu. Ketika sudah mendapat pengetahuan tentang otak ini, baru mahasiswanya melihat visualisasi otak. Nah, itu baru bisa. Tapi ketika sama sekali belum mempelajari tentang otak, kemudian langsung belajar visualisasi atau multimedia tentang otak, itu yang mengakibatkan hasil riset yang saya baca itu bahwa penggunaan multimedia tidak membuat siswa termotivasi. Kenapa? Karena tadi itu bahwa tanpa adanya penjelasan, tiba-tiba langsung dikasih multimedia dan siswanya harus mengerti dengan sendirinya. Nah, itulah yang mengakibatkan risetnya tidak termotivasi. Jadi dari sekian banyak penggunaan teknologi itu ujung-ujungnya adalah ingin meningkatkan motivasi. Ternyata hasil riset yang satu ini tidak di masa kedokteran itu tidak. Karena apa? Ternyata alasannya bahwa mahasiswa itu maunya ada penjelasan lebih detail dulu. Setelah ada penjelasan lebih detail, baru mau. Artinya gini, melihat tampilan multimedia multimedia ketika siswanya sudah siap. Artinya sudah mempunyai pengetahuan awal baru melihat, dibanding sama sekali tidak mempunyai pengetahuan awal masuk terus langsung melihat. Nah, itu tidak membuat termotivasi. Artinya apa? Tidak ada mau nanya apa ya, mau berinteraksi seperti apa, karena memang langsung melihat saja tidak ada penjelasan. Begitu juga misalnya nih, Bapak Ibu memberikan tugas ke siswanya, lihat video ini gitu. Nah, ketika lihat video ya sudah, lihat aja video. Bahkan ketika pokoknya targetnya nonton video sampai habis, ya sudah, videonya di play terus yakin nggak siswanya melihat video itu. Makanya kemarin ada yang namanya aplikasi Edpuzzle, di mana Edpuzzle itu membuat siswa mau nggak mau nonton videonya sampai habis. Kenapa? Karena di setiap sesi-sesi tertentu dari video itu ada soal yang harus dijawab. Nah, ketika ada soal yang harus dijawab, artinya partisipasi siswa ada pada saat menonton. Dibanding pokoknya tonton video ini ya sampai habis,
play, udah nanti siswanya hilang deh kemana ngobrol dan sebagainya, sampai yang penting videonya jalan, yang menyatakan bahwa di monitoring, misalnya tadi Pak Haran bilang ada monitoring, di monitoringnya videonya play tuh sampai dengan selesai. Nah setelah itu habis, tapi tidak ada interaksi. Ketika tidak ada interaksi, efeknya adalah ya seperti itu, tidak termotivasi karena tidak ada interaksi. Makanya Edpuzzle digunakan supaya pada saat kita memberikan video ada partisipasi dari siswa untuk menjawab. Nah, ketika video itu nanti ada nilainya gitu. Jadi balik lagi, yang membuat siswa termotivasi itu kan nilai dari jawaban-jawaban tadi. Nah, itu termotivasi. Tapi kalau hanya perintah tidak ada rewardnya, apa rewardnya nilai, itu juga bisa membuat siswa tidak termotivasi. Itu ya Bapak Ibu ya, tentang motivasi. Jadi meningkatkan motivasi belajar dan partisipasi ini tergantung dari desain yang Bapak Ibu buat. Bisa saja termotivasi, bisa juga tidak termotivasi. Nah, tren penelitian metaverse di dalam pendidikan, ini trennya adalah yang pertama nih, efektivitas. Jadi bagaimana kita mengevaluasi efektivitas pembelajaran melalui metaverse. Banyak sekali judul-judul artikel ilmiah. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin pakai pakai Riset Rabbit, terus udah gitu ketik efektivitas penggunaan metaverse gitu, atau efektivitas pembelajaran melalui metaverse, atau efektivitas metaverse dan sebagainya gitu, kata kunci itu banyak. Karena apa? Banyak riset seperti tadi Bapak Ibu bahwa ini risetnya karena penggunaan teknologi pasti meningkatkan motivasi gitu ya. Jadi banyak sekali riset-riset tentang efektivitas. Jadi apa sih hasilnya? Terbukti efektif menggunakan metaverse. Hampir semuanya seperti itu, terbukti efektif. Kenapa terbukti efektif? Karena ada interaksi di dalam metaverse-nya. Interaksinya apa? Interaksi antar avatar. Mau nggak mau, siswa yang masuk ke dalam metaverse nggak bisa diem, tapi harus bergerak. Ketika bergerak, pasti harus menyelesaikan suatu perintah. Ketika menyelesaikan suatu perintah, bisa juga bertanya ke avatar yang lain. Nah, itu ada interaksi. Nah, efektivitas itu muncul dari situ. Jadi, beberapa penelitian itu fokus pada sejauh mana metaverse itu menjadi alat efektif dalam meningkatkan pemahaman dan prestasi dari siswanya. Prestasinya dilihat dari mana? Prestasinya dilihat dari aktivitas avatarnya. Jadi misalnya ada beberapa rintangan atau ada beberapa pos di mana pos-pos itu harus dikerjakan oleh para siswa. Nah, dari misalkan siswa kita 20, berapa orang yang bisa menyelesaikan tantangan-tantangan itu? Artinya kalau presentasinya di atas 50 itu sudah terbukti efektif ya. Kemudian melibatkan evaluasi terhadap berbagai model pembelajaran. Nah, di dalam metaverse ini seperti halnya kita sudah bahas kemarin, bisa nonton video, bisa simulasi, bisa menggunakan game, bisa menggunakan lingkungan virtual yang memang didesain dalam suatu objek atau tema. Nah, seperti itu artinya apa? Terbukti efektif atau tidak. Nah, ini penelitian-penelitian terkait dengan penggunaan metode, bukan model pembelajaran ya. Karena kalau model pembelajaran itu model bagaimana kita mengembangkan pembelajaran, tetapi kalau metode tahapan-tahapan yang dilakukan siswa dalam pembelajaran. Nah, di sini yang paling sering dilakukan adalah menguji metode pembelajaran, bukan menguji model pembelajarannya. Nah, ketika kita menguji metode pembelajaran, di sini bisa atau ceramah, game based, simulasi gitu ya, di dalam lingkungan virtual. Nah, di situ ada penelitian efektif atau tidak yang tadinya secara langsung kemudian pindah ke dalam dunia metaverse. Nah, ini yang paling banyak. Jadi kalau Bapak Ibu cari tren
penelitian metaverse adalah yang pertama terkait dengan efektivitas. Yang keduanya, nah ini dia motivasi. Kita bahas tadi motivasi, benar nggak termotivasi? Jadi kalau kita lihat riset yang kedua, yang paling banyak terkait dengan motivasi. Nah, kenapa motivasi? Karena di sana ada kompetisi, gitu. Ada kompetisi, kemudian setelah itu ada rewardnya. Tadi ya, bahwa siswa tuh kalau tidak ada kompetisinya, tidak ada rewardnya, dia tidak mau melakukan aktivitas. Kompetisinya apa? Menyelesaikan tantangan, kemudian hasilnya mendapat nilai. Nah, bagaimana supaya nilai yang diperoleh dari mata kuliah Bapak Ibu bisa didapat ketika rintangan-rintangan ini dilaksanakan oleh siswa. Jadi kayak misalnya nih kita ada tugas, ada UTS, ada UAS misalnya, atau ada tugas, ada presentasi misalnya, ada UTS-nya. Nah, itu kan merupakan rintangan-rintangan. Reward-nya ada nilai tugas, ada nilai UTS, ada nilai UAS, itu reward juga. Artinya apa? Bagaimana melakukan kompetisi sehingga kita bisa memperoleh nilai tugas yang maksimal. Tapi kalau misalnya kita tidak membuat instrumen bahwa tugas itu harus seperti apa, pokoknya mengerjakan tugas, pokoknya presentasi. Nah, itu juga tidak membuat siswa termotivasi, berikan ke siswa, tidak ada feedbacknya. Mengerjakan tugas dan tidak mengerjakan tugas lagi. Jadi mahasiswa itu kan mengupload tugas-tugasnya semua ke LMS kampus, gitu ya. Nah, itu kalau bagi dosen-dosen tertentu, misalnya nih di kampus saya ada kelas yang seharusnya 80 atau 90 mahasiswa. Terus begitu dia harus ngoreksi tugas, kan kadang-kadang males tuh ya. Ada aja tuh dosen yang ngoreksi tugas. Nah, disitulah mahasiswa tahu dosen yang rajin dan tidak rajin. Dosen yang tidak rajin mengkoreksi tugas artinya ketika kadang-kadang yang penting mengumpulkan itu sama saja Bapak Ibu ke bawah ke pekerjaan. Saya di kampus saya punya kedatangan 2 karyawan baru nih, karyawan baru. Ketika tugas bukan mengerjakan pekerjaan dengan benar, nah itu sulit sekali. Jadi dari mahasiswanya terbiasa yang penting mengerjakan tugas. Ketika sudah bekerja, pekerjaannya adalah yang penting mengerjakan tugas. Itu repot sekali, merubah mindset itu repot. Makanya banyak sekali orang yang bilang generasi strawberry dan lainnya gitu ya, itu nyata. Saya ada 2 tuh di tempat saya, 2 orang seperti itu. Setiap dikasih tugas kerjaan dari saya pasti dikerjakannya yang penting mengerjakan, bukan yang penting benar. Kalau disuruh kerja, sama tuh. Nanti ya Bu, akhirnya pekerjaannya sudah tidak saya butuhkan lagi. Itu kan kita maunya cepat ya, pekerjaan yang cepat. Nah, yang ketiga, tren riset berikutnya itu adalah terkait dengan kolaborasi dan komunikasi dalam lingkungan virtual. Bagaimana terjadi kolaborasi dan komunikasi? Jadi ada salah satu riset yang saya baca begini, bagaimana membuat kolaborasi dan komunikasi di dalam lingkungan virtual. Nah, gitu. Bagaimana membuat kolaborasi dan komunikasi dalam lingkungan virtual. Jadi Bapak Ibu, waktu COVID tuh, Bapak Ibu kan sempat juga ya COVID ya, pernah nggak mengajar membuat Zoom-nya dibagi breakout room? Pernah Bapak Ibu? Pernah Bu. Karena mau mengerjakan kerja kelompok gitu ya. Jadi dalam satu kelas ingin mengerjakan kelompok, akhirnya Bapak Ibu membuat
breakout room untuk kelompok-kelompoknya gitu kan ya. Nah, masalahnya adalah terjadi kalau kita menggunakan Zoom, kita kan harus keliling tuh. Ya nggak, Bapak Ibu? Betul, Bu. Room yang satu kita masukin, terus kita lihat mereka diskusi atau tidak. Room yang kedua kita masuk lagi, diskusi atau tidak, gitu kan. Room yang keempat kita masuk, diskusi atau tidak. Nah, ada yang meneliti seperti itu. Jadi dia membagi kelasnya, terus setelah membagi kelasnya, dibuat diskusi, mau tahu kolaborasi dan komunikasi seperti apa. Masalahnya adalah orang ini nelitinya pakai Zoom. Nah, ketika menelitinya pakai Zoom, dia nggak bisa lihat seluruh breakout room itu benar-benar kolaborasi dan komunikasi antar sesama kelompok. Jadi satu kelompok dia bagi 4 orang. Nah, Bapak Ibu punya nggak pengalaman seperti itu, bisa cerita seperti apa? Yang pakai breakout room itu bekerja kelompok waktu kemarin atau sekarang deh setelah COVID tetap mengajar pakai breakout room. Silakan, ada yang punya pengalaman. Malah kadang-kadang nggak ini Bu, bukannya mereka belajar kelompok, malah banyak bercandanya. Ketika Bapak pindah ke room yang sana baru bergerak gitu ya. Kalau enggak, karena gini, kalau pakai Zoom, ketika kita membagi kelompok itu sama persis ketika di dunia nyata kita bagi ke ruang-ruang kelas. Kelompok satu ditaruh ruang satu, kelompok dua taruh di ruang dua, kan begitu kan. Sehingga kita kan kalau secara fisik masuk tuh ke kelas yang ke-1, ke kelas yang kedua gitu ya. Secara fisiknya begitu. Jadi ketika kita masuk ke kelas yang kedua, kita nggak tahu aktivitas yang dilakukan oleh yang ke-1. Nah, itu sayangnya penelitian itu salah menggunakan aplikasinya, Pak. Penelitiannya bagus, cuman aplikasinya yang dipakai, aplikasinya Zoom. Itu yang sulit untuk meneliti benar nggak terjadi kolaborasi dan komunikasi pada saat kita membagi kelompok secara online. Nah, kalau penelitian itu menggunakan Jmeet, itu lain lagi gitu. Pernah nggak Bapak menggunakan Jmeet membuat room? Ada Bapak Ibu yang pernah menggunakan Jmeet pakai room? Belum? Saya nggak pernah, Bu. Oke, jadi gini, di Jmeet itu ada Pak fasilitas membuat room. Terus udah gitu nanti kita add on lagi pakai aplikasi lainnya, Robert Hudak namanya. Nah, ketika kita membagi roomnya pakai aplikasi add-onnya Robert Hudak ini di dalam Jmeet kita, itu langsung kita bagi nih, kita bagi roomnya mau berapa orang dalam satu room, dan di layar kita itu semuanya kelihatan, Pak. Bapak Ibu ya, jadi semuanya kelihatan room-roomnya, terus kita bisa mendengar semua room sedang berbicara atau berdiskusi. Tuh. Terus udah gitu, kita bisa ngomong hanya di salah satu room, kita juga bisa ngomong di seluruh room. Misalnya, Bapak Ibu waktu sudah habis, kita kembali ke main room. Itu kita bisa ngomong itu untuk semua room. Bisa juga kita ngomongnya hanya satu. Saya mau join ke yang diskusi ini nih, kayaknya ini diskusinya harus kita putus nih. Saya hanya mengaktifkan room yang satu. Nah, itu salah menggunakan aplikasi, beda hasilnya. Waktu itu yang saya baca risetnya dia menggunakan Zoom sehingga kesulitan pada saat pergantian antar ruangan. Jadi dia tidak menemukan ya terjadi kolaborasi dan komunikasi menggunakan kerja kelompok pada saat online. Nah, masalahnya adalah kalau dia menggunakan Jmeet itu beda hal. Justru lebih menarik menggunakan Jmeet karena apa? Kita bisa lihat semua kelompok.
Jadi layar komputer kita nih kalau kita bagi 8 kelompok, ya layarnya jadi akan 8 kecil-kecil. Itu kan lebih menarik, gitu ya. Jadi selain tadi kita bisa lihat efektivitasnya, kemudian setelah efektivitasnya itu kita bisa lihat motivasinya. Nah, sekarang kita bisa lihat dari sisi kolaborasi, benar nggak terjadi kolaborasi. Nah, untuk ini tadi motivasi, lihat lagi nih, bagaimana cara supaya termotivasi, efektivitasnya, tarif efektivitas seperti apa. Nah, kolaborasi, software yang digunakan. Jangan sampai salah menggunakan software. Jadi kita pengen kerja kelompok, kita pengen bahwa terjadi kolaborasi, tapi tidak terlihat. Nah, terlihat ketika kita pakai Gmeet yang disatukan dengan Robert Hudik. Nah, di sini ada desain instruksional di metaverse-nya, gitu ya. Kalau di sini, kita lihat sini. Nah, ini kelihatan nggak, Bapak Ibu ya? Jadi di sini. Saya stop sharing dulu. Saya pindahkan ke sini. Nah, gini Bapak Ibu. Jadi ada tuh namanya Google Meet Breakout oleh Robert Hudik. Nah, di sini bisa kita pecah-pecah. Jadi Bapak Ibu mau belajar online, mau belajar onsite, kelompok tetap kita bisa monitoring, kita bisa lihat semuanya. Caranya ini kita add-on ke kita cari install dari store-nya Chrome, nanti bisa masuk, gitu ya. Jadi pada saat Bapak Ibu kok jadi ke sini? Sorry. Jadi pada saat Bapak Ibu memilih media untuk penelitian, nah itu harus diperhatikan media yang akan digunakan. Jangan sampai nanti hasilnya salahnya bukan salah dari hasil penelitian, salahnya adalah pemilihan medianya. Nah, yang berikutnya ini terkait dengan desain pembelajaran atau kita bilang desain instruksionalnya. Nah, desain instruksional itu sangat menentukan dalam pembelajaran, ya. Jadi dimulai dari apa dulu, nanti terakhir seperti apa. Jadi ada sesi pembuka, ada sesi materi, ada sesi feedback. Bisa jadi juga pembukanya ada pertanyaan pemantik, gitu ya. Boleh ada pertanyaan pemantik, boleh tidak ada pertanyaan. Tapi yang pasti adalah bagaimana di hari itu siswa kita bisa termotivasi atau ingin mempelajari sesuatu. Atau kita bisa mau tahu pertanyaan pemantik ini bisa pakai soal, pakai pretest, gitu ya. Untuk ngetes dulu udah belajar belum ya siswanya. Makanya ada yang namanya dibilang pembelajaran flip, gitu ya. Flip class itu kasih dulu materinya, setelah materinya dikasih kita tinggal diskusi sudah belum ya siswa kita belajar, gitu ya. Itu yang cara flip. Tapi kalau misalnya nggak flip juga bisa, kita ngetesnya dengan pertanyaan pemantik. Nah, setelah itu baru ada penjelasan. Setiap kali ada penjelasan, jangan banyak-banyak penjelasannya. Penjelasannya cukup satu subtema, setelah itu langsung kasih soal. Nah, soal itulah yang menentukan ini siswanya mau nggak mengerjakan. Ketika siswanya mau mengerjakan, artinya kan sudah termotivasi untuk tahu lebih lanjut, untuk mau belajar. Nanti cerita lagi, soal lagi, soal lagi. Itu yang dinyatakan kalau kemarin kurikulum Merdeka ya, evaluasi formatif. Jadi Bapak Ibu belajar evaluasi formatifnya itu di dalam pembelajaran karena desainnya seperti itu. Kita mendesain pembelajaran ada formatif dan sumatifnya. Kemudian yang berikutnya di sini adalah pengembangan konten. Ini yang bisa masuk ke dalam lingkungan
informatika Bapak Ibu. Di dalam lingkungan informatika yang misalkan Bapak Ibu mau riset arahnya, kalau yang tadi 1 sampai 7 slide atau 1 sampai 5, 1 sampai 4 tadi itu arahnya ke teknologi pendidikan risetnya. Tapi kalau mengembangkan konten sudah bisa masuk ke informatika. Kenapa? Karena Bapak Ibu harus membuat model 3 dimensi, membuat objek virtual, membuat aktivitas. Aktivitas itu semua sudah menggunakan software. Membuat model juga software, menggunakan objek-objek juga software. Itu masuk ke dalam yang kemarin kita bahas. Mau pakai metode agile, mau pakai Scrum dan lainnya gitu ya. Itu masuk ke informatika. Nah, ini juga banyak bagaimana mengembangkan konten. Ketika sudah dikembangkan, boleh nih masuk ke dalam ranahnya multimedia. Jadi mengembangkan model masuk ke dalam informatika yang cabangnya multimedia. Kenapa multimedia? Nanti masuknya ke image. Gitu ya. Ketika masuknya ke image, bisa image secara software, bisa image-nya ke hardware. Image ke hardware bagaimana? Oh, untuk software, untuk membuat image ini maka dibutuhkan spesifikasi hardware yang seperti apa. Nah, alasannya kenapa hardware-nya harus seperti itu? Nah, itulah yang harus diteliti oleh Bapak Ibu ketika mau membuat tulisan atau penelitian terkait dengan pengembangan konten di metaverse-nya. Kemudian setelah itu, nah ini pembelajaran jarak jauh. Nah, pembelajaran jarak jauh itu bisa masuk juga ke dalam multimedia di hardware-nya. Bagaimana spesifikasi gitu ya, bagaimana spesifikasi pembelajaran jarak jauh yang dilakukan menggunakan metaverse, spesifikasi hardware-nya, kemudian jaringannya, kemudian efektivitasnya, tapi efektivitasnya bukan yang nomor 1 tadi ya, efektivitas pembelajaran, tapi efektivitas dari sisi konten, efektivitas dari sisi software yang digunakan, efektivitas dari sisi hardware yang digunakan, gitu ya. Walaupun isinya adalah pembelajaran di dalam metaverse, tapi di sini efektivitas dari sisi informatikanya. Nah, setelah itu baru ada evaluasi dan kinerja dari siswa. Evaluasi kinerja dari siswa di sini ini mengukur kinerja siswa kita yang belajar menggunakan metaverse. Jadi di sini bisa masuk dari teknologi pendidikan, bisa masuk juga di informatika. Kenapa? Seperti yang tadi Pak Haryanto sudah jelaskan, Bu, saya menggunakan software tertentu untuk melakukan monitoring. Nah, di sini juga ada monitoringnya. Artinya apa? Ada log activity pencapaian tugas, log activity prestasi. Apa tuh prestasi? Bisa saja semuanya dikerjakan, tapi siapa yang duluan mengerjakan, berapa lama pekerjaannya, itu semua ada di dalam log activity. Nah, ketika Bapak Ibu mengolah data log activity, itu sudah masuknya ke dalam informatika. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sampai sini ada yang mau didiskusikan, silahkan. Silahkan Bapak Ibu, kita diskusi. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, berarti penjelasan saya untuk hari ini sudah selesai. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya lihat di aplikasi ya, di Aswaya, itu yang mengumpulkan baru 4 mahasiswa ya, mengumpulkan tugas yang presentasi. Nah, gitu. Jadi yang belum silahkan mengupload di sana. Kemudian untuk yang lainnya, kemarin kan yang presentasi baru 2, silahkan lanjutkan siapa yang mau presentasi tugas. Silahkan Bapak Ibu, siapa yang mau presentasi tugas. Yang belum presentasi silahkan. Saya boleh. Ya, silahkan Pak. Sendiri atau berdua?
sendiri, Bu. Oke, baik. Sudah belum diupload ya? Sudah, Bu. Oke. Sudah. Oke. Bisa sharing, Bu. Baik, mungkin ini saya agak awam ini Bu ya masalah metaverse, dan memang sih sebenarnya karena di sekolah kami memang eh, belum ada memang alat atau aplikasi yang menunjang untuk metaverse. Jadi memang sih sedang dalam pembicaraan dari bagian IT dan juga yayasan gitu ya. Tapi memang saya mencoba gitu, Bu. Saya juga cari tahu juga apa namanya pembelajaran mana yang kira-kira cocok untuk eh, penerapan metaverse gitu, Bu. Jadi ada beberapa pilihan. Saya pilih salah satunya itu adalah sistem ekspresi. Di sini pelajaran biologi kelas 11, Bu. Jadi di sini metaverse dapat memberikan pengalaman imersif dalam pembelajaran biologi gitu. Ini dalam sistem ekspresi dengan lingkungan virtual interaktif. Siswa dapat menjelajahi bagian tubuh yang tidak dapat mereka lihat secara langsung di dunia nyata. Jadi memang ini saya seperti analisa, Bu ya, belum belum ada penerapannya, dan memang saya belum diskusikan gitu ke guru biologi kelas tersebut. Tapi mungkin ke depan saya kalau misalnya kira-kira oke gitu ya. Jadi ini latar belakangnya. Pembelajaran biologi di sekolah seringkali menghadapi kendala dalam menjelaskan konsep abstrak seperti sistem ekspresi pada tubuh manusia. Metode konvensional seperti papan tulis, gambar di buku atau video memiliki keterbatasan dalam memberikan pengalaman yang mendalam dan nyata kepada siswa. Oleh karena itu, metaverse hadir sebagai solusi. Lalu ini ada analisis kebutuhan, Bu. Saya bagi tiga, ada identifikasi. Belum itu ya Pak. Slide-nya belum bergerak. Belum, Bu ya. Belum. Ini ke ini udah Ya. ada, Bu. Ya, analisis kebutuhan. Ya, ada saya buat bagi tiga ya, analisis kebutuhannya. Saya mulai dari identifikasi masalahnya. Materi abstrak sulit dipahami, minimnya fasilitas kurangnya keterlibatan siswa. Solusi yang ditawarkan, visualisasi, simulasi eksperimen tanpa batas, dan pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Mungkin yang agak ditekankan itu di sini ya Bu, ya, minimnya fasilitas praktikum, karena kan sistem ekspresi itu kan ke bagian tubuh gitu kan. Jadi memang dicari pun fasilitas praktikum mungkin yang selama ini seperti apa, satu model itu Bu, dan itu agak kurang juga sih menurut saya gitu, anak-anak gitu ya. Lalu ini manfaat penerapan metaverse-nya, meningkatkan pemahaman konsep biologi, jadi pengalaman belajarnya lebih nyata gitu Bu. Lalu mengakomodasi berbagai gaya belajar, ini yang akan dijelaskan berikutnya nanti. Lalu mengatasi keterbatasan laboratorium dan meningkatkan akses pembelajaran bagi siswa, dan ini meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa dengan pendekatan eksploratif berbasis teknologi. Nah, tujuan pembelajarannya ini saya ambil dari materinya Bu. Ada buku yang digunakan oleh guru, buku pegangan guru dan siswa, yaitu ada dua, menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ sistem ekspresi, lalu bioproses dan gangguan fungsi, lalu menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur ekspresi itu Bu ya. Lalu ini deskripsi singkatnya, ini saya ambil dari bukunya Bu ya, jadi untuk menjelaskan secara singkat tentang apa pembelajaran yang akan diterima oleh anak, yaitu dari sistem ekspresinya. Lalu saya masuk ke penerapan dalam pembelajaran, dalam penerapan metaverse dalam pembelajaran. Jadi ada materi, ada 4 materi utama ya Bu ya. Di situ saya bagi struktur,
pengenalan struktur dan fungsi organnya, baru proses pembentukan urin, dan juga peran hati dalam detoksifikasi, lalu ada gangguan pada sistem ekspresi. Jadi ada 4 selama pembelajaran. Lalu ini ada aktivitas metaverse yang dapat dilakukan. Nah, seperti misalnya untuk struktur dan fungsi mereka menggunakan VR dan melihat dan ekspresi dalam bentuk 3D interaktif. Ya, lalu itu memudahkan siswa memahami posisi dan fungsi organ dan ternyata. Lalu ini ada juga mengikuti pelajaran perjalanan urin dan bahida. Ini juga menggunakan sistem psikolog yang terbuka. Ini menggunakan human gitu ya, biodigital human. Jadi ini juga siswa dapat melihat langsung ada tahapan verifikasi dan solusi. Lalu ada peran hati, aktivitas metaverse-nya itu ini melakukan eksplorasi digital tentang bagaimana hati menyebut amonia mesin hati. Jadi di sini ada memahami fungsi hati dalam pemecahan racun. Lalu gangguan-gangguannya ini merupakan modifikasi berat, ginjal, dispesifikkan ginjal yang sehat dan juga ginjal penderita batu ginjal. Jadi anak lihat perbedaan ginjal yang sehat dengan penderita batu ginjal. Jadi nanti mereka juga membahas apa penyebabnya dan juga apa akibatnya sistem ekspresi. Jadi sistem visual. Nah, ini ada pemilihan perangkat, ada perangkat keras dengan perangkat lunaknya. Sejak dulu, yang saya searching Bu, memang saya belum pernah menggunakan sebagian besar ini. Itu nanti saya lihat video-videonya, khususnya yang ini Bu ya, di digital, human anatomy dan 3D organ anatomy. Lalu ini spesifikasikan perangkat kerasnya ini. Jadi ada pilihan, ada Oculus, STC. Jadi tapi memang ada alternatif murahnya itu yaitu smartphone. Jadi seperti apa gitu Bu? Reality. Jadi yang seperti yang kemarin pelajaran Ibu apa? WiFi ya. Itu kemarin saya belum masukin, tapi Spectar ya, aplikasi Spectar itu juga sepertinya bisa dimanfaatkan khususnya dalam penggunaan smartphone atau tablet tuh. Nah, lalu ini ada perangkatnya, ini kan bisa engage VR dan juga Mozilla Hubs. Lalu aplikasi metaverse-nya itu digunakan digital human untuk simulasi anatomi manusia. Lalu Google Art and Culture itu kalau nggak salah Google Expedition kalau dulu. Jadi ada dimasukkan ke sini di Google Art and Culture. Itu eksplorasi ginjal, hati dan sistem ekspresi dalam. Jadi ada 3D organan anatomi. Ini model interaktif anatomi tubuh termasuk sistem ekspresi. Jadi yang kemarin saya coba memang baru saya lihat itu ini, dan biodigital human ini saya lihat videonya aja di YouTube, gitu kan. Kalau 3D organan itu sepertinya ada harus kita install di headset, tapi ada saya lihat juga videonya gitu, dan memang relate gitu dengan pembelajarannya gitu. Kalau berikutnya integrasi konten Bu. Jadi integrasi konten itu saya bagi sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi ada yang anak dynamic visual learning, memang saya membuat pembelajaran eksplorasi organ ekspresi dalam model 3D metaverse. Jadi mereka eksplorasi. Jadi siswa masuk dalam dunia metaverse dan menjelajahi model interaktif ginjal. Jadi mereka seperti meneliti secara langsung, observasi secara langsung. Jadi dengan aplikasi yang saya bilang itu, kalau misalnya pakai AR, jadi mereka pakai Google Art Culture atau juga digital. Kalau misalnya pakai VR bisa lebih bagus gitu. Jadi tergantung fasilitas. Jadi ini sangat membantu
anak yang memiliki kemampuan visual, gaya belajar visual. Itu ada kalau untuk auditory learning, anak yang auditory diskusi mungkin metaverse dan harus juga mungkin baru ada teman yang sudah membahas ya Bu ya. Jadi bergabung dengan kelas virtual untuk menjelaskan itu gitu, suara organ dalam metaverse gitu, langsung di metaverse-nya itu, lalu diskusi kelompok dalam virtual gitu, tetap dan dengan sistem ekspresi gitu Bu. Dan ini yang kinesthetic learner. Ini eksperimen, jadi langsung eksperimen dan simulasi. Jadi langsung mereka aktif gitu untuk melakukan simulasinya. Kita mau masuk ke tubuh manusia secara virtual, pokoknya bisa sih apa namanya lalu jalan hati. Ya, jadi menggunakan tangan virtual. Jadi saya ini belum dapat sih sebenarnya aplikasinya atau apa, tetapi memang saya ada dapat sumber gitu dari searching itu memang ada aplikasi atau virtual untuk anak mencoba membedah jadi seperti dokter gitu, dan saya juga pernah baca juga simulasi itu cuma untuk kelas mahasiswa kedokteran sih yang saya lihat seperti itu, dan kemungkinan sih yang video tentang seperti itu. Jadi seperti dia langsung berperan sebagai dokter bedah gitu. Di dalam metaverse memberikan gerakan olahraga atau yoga untuk melihat bagaimana tubuh mengeluarkan racun melalui keringat. Ini langsung seperti dalam dunia metaverse. Nah, pengukurannya ya saya berikan ya, eksplorasi mandiri, jadi mereka membuat laporannya langsung dari pembelajaran yang sudah dilakukan gitu Bu. Lalu ada riset interaktif apa namanya benefit gamifikasi dalam VR atau AR untuk menguji pemahaman siswa melalui simulasi. Juga ini mungkin kalau yang sederhananya mungkin seperti ad yang apa atau video tadi itu ya, dan juga mungkin bisa bertahu juga mungkin yang lainnya juga mungkin bisa gunakan fitur gamifikasi ini. Lalu proyek akhirnya juga kelompok gitu ya untuk menyusun model digital ya, sistem ekspresi, menjelaskan fungsinya. Mungkin kalau di metaverse mungkin mereka bisa juga langsung di dunia virtualnya mereka jelaskan, atau kalau misalnya memang keterbatasan alat mungkin mereka bisa lebih proyek apa namanya karya digital seperti PPT dan lain sebagainya. Nah lalu yang ini ke sumatif ya Bu ya, si pilihan ganda dan esai. Jadi untuk memahami pemahaman ini itu apa? Ini post test dan pretest dan post test ini Bu. Jadi seperti itu. Kesimpulan itu metaverse dalam pembelajaran sistem ekspresi, siswa dapat mengalami langsung bagaimana organ ekspresi bekerja dalam tubuh manusia. Ini tidak hanya mereka tapi juga memotivasi mereka untuk lebih aktif dan antusias. Metode ini mengatasi keterbatasan pembelajaran konvensional tidak pengalaman dan sesuai dengan perkembangan teknologi pendidikan modern. Jadi saya tidak tahu kapan ini bisa diterapkan di sekolah saya, dan kebetulan saya juga bukan teknologi, dan juga saya melihat dari kemampuan sumber daya kami ya mungkin ini tapi saya melihat ini sesuatu yang potensial, karena apa, pembelajaran biologi ini jadi anak-anak jadi lebih real gitu, harus seperti anak-anak menyentuh langsung gitu. Bahkan juga mereka yang saya suka itu adalah mereka bisa berperan seolah-olah mereka langsung untuk berhadapan dengan organ-organ tubuh manusia, dan juga mungkin ini juga dapat memotivasi anak-anak pembelajaran dari biologi ini.
Nah, kebetulan saya juga punya pengalaman pembelajaran biologi sangat apa ya, menyeramkan lah bagi saya, dan juga membingungkan karena berbicara dengan tubuh, tapi kita kan nggak bisa melihat langsung isi tubuh kita itu, tentang pembelajaran tentang organ-organ tubuh khususnya. Jadi itu aja Bu sharing dari saya Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak. Udah lengkap nih Pak. Sudah lengkap sekali. Dari awal sampai akhir. Nah, kalau misalnya ini mau dijadikan tesis, silakan saja. Tinggal yang tadi langkah-langkahnya sudah jelas kan, tadi ada beberapa platform ya. Yang paling sederhana ya tadi pakai Mozilla Hub. Itu Iya, paling sederhana iya. karena sudah langsung jadi gitu avatarnya, tinggal apa namanya, kita kreasikan, ruangannya juga sudah ada. Terus sudah gitu juga itu bisa diakses siapa saja dengan tentunya perangkat komputer yang spesifikasi tinggi. Tapi intinya kan itu gratis ya, sudah disediakan Mozilla. Kalaupun Bapak mau pakai yang lainnya silakan. Itu bisa Pak. Jadi disertasinya perancangan metaverse gitu kan, atau rancang bangun metaverse. Terus nanti urutan-urutannya pada saat metode Bapak bisa menggunakan, pada saat metodenya Bapak bisa menggunakan metode prototype misalnya, bisa yang mendekati metode-metode untuk membuat aplikasi. Jadi tidak lagi ada apa namanya, seperti halnya membuat sistem. Jadi banyak sekali metode perancangan sistem informasi. Nah, kalau Bapak jangan ke arah metode perancangan sistem informasi, tapi ke arah metode perancangan multimedia. Jadi kalau misalnya gini, kalau misalnya yang tadi mau dijadikan apa namanya, mau dijadikan tesis, nah tinggal urutannya seperti ini Pak. Maaf. Nah, jadi topiknya sudah ada ya, fokusnya ada. Jadi topik, fokus. Nah, terus permasalahannya kan sudah ada juga ya tadi ya, apa permasalahannya. Nah, dari permasalahan ini masuk ke dalam pemecahan masalah. Nah, ini semuanya ada di bab 1 Pak. Ini ada di bab 1 semua, ada topiknya, permasalahan, pendekatan, pemecahan masalah. Nah, tujuan biasanya nanti tergantung dari di sini tuh di buku panduan penulisannya seperti apa, tapi yang intinya adalah setelah pemecahannya ada, pendekatan pemecahannya apa. Nah, kemudian untuk mendukung bahwa yang Bapak akan lakukan itu sudah dilakukan orang lain. Jadi kalau kita membuat sesuatu karya ilmiah itu harus orang lain sudah lakukan. Kalau belum dilakukan orang lain, susah untuk mencari state of the art-nya atau kebaharuannya. Bu, kalau aplikasi kan harus ada yang baru. Memang ada yang baru, tapi yang baru ini merupakan pengembangan dari yang lama. Kayak tadi, kenapa ujuk-ujuk ada metaverse? Karena sebelumnya ada virtual reality, sebelumnya ada augmented reality, sebelumnya ada pembelajaran online, sebelumnya ada gitu. Jadi ada yang namanya state of the art dan kebaharuan. State of the art kebaharuan ini adalah riset-riset yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa ada riset tentang efektivitas, ada riset tentang ini, itu macam-macam. Nah, di sini ada state of the art atau kebaharuan. Itu Bapak bisa dapat dari riset Rabbit yang kemarin ya, untuk cari bahwa ini sudah dilakukan mulai tahun berapa, kemudian orang melakukannya apa. Nah, yang Bapak apa? Boleh cuman beda di metodenya, boleh cuma metode beda di softwarenya, boleh cuman beda di objeknya, boleh. Yang penting adalah yang sudah dilakukan orang, kemudian perbedaannya apa dengan yang Bapak lakukan. Kemudian metodenya apa, terus indikator-indikator untuk menilai. Tadi kan sudah ada tuh ya, indikatornya apa nih yang akan saya buat. Nah, itu seperti itu. Nah, targetnya, luarannya apa, terus referensi. Nah, referensi ini harus semua yang ada di state of the art. Jangan sampai nanti referensinya Bapak tulis ada berapa? 30 referensi. Tapi 30 referensi ini tidak dirujuk di kolom yang state of the art. Jadi harus ada rujukannya.
Nah, setelah itu baru ada, kenapa ada roadmap 5 tahun? Nah, roadmap 5 tahun ini bisa didapat dari riset Rabbit yang kemarin, bahwa yang Bapak sudah buat ini sudah dilakukan oleh orang lain di 2024, 2023, 2000, dan seterusnya. Kalau Bu, saya boleh nggak hanya setahun saja, karena di sini syaratnya artikelnya itu harus dirujuk yang 3 tahun ke belakang. Ya boleh saja, ini maksudnya maksimal ya, 5 tahun ini maksimal, tapi kalau nggak ada masalah juga. Jadi ini semuanya sudah dapat, nah udah tinggal disusun saja tesisnya, sudah jadi itu Pak. Seperti itu. Oke, lebih semangat kan? Target Desember lulus, nah kan gitu. Ya, selanjutnya siapa yang mau presentasi? Ibu Lucia, Pak Billy, Pak Rukyat, atau siapa nih? Pak Aliman Firdaus. Kemarin yang sudah Pak Thomas ya. Ya, silakan. Cuma belum lengkap, Bu. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi sudah diupload belum? Belum kan? Belum, Bu. Belum saya upload. Karena masih diskusi sama Pak Rian, ada beberapa yang harus dirubah. Ya, oke. Nggak apa-apa. Ya, silakan. Halo? Masih? Bu, sebentar. Oke. Kirain kok kayak freeze. Takutnya dari layar saya yang freeze. Iya, sebentar, Bu. Atau boleh saya dulu Bu, nggak apa-apa Bu, sambil nunggu Pak Aliman. Ya boleh, silakan Pak Robert. Sudah tampil Bu ya? Sudah tampil. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Izin presentasi. Ini mirip dengan Pak Ari ya ini ya. Tapi ini secara umum, gambar secara umum memang personalisasi pembelajaran dalam metaverse, simulasi anatomi manusia dalam virtual reality untuk gaya belajar visual. Seperti itu. Kemudian pendahuluannya, teknologi dalam dunia pendidikan terus berkembang, salah satunya adalah pemanfaatan virtual reality sebagai media pembelajaran interaktif. Dalam bidang kedokteran dan ilmu biologi, pemahaman tentang anatomi manusia menjadi aspek penting yang membutuhkan visualisasi yang jelas dan mendetail. Namun, metode pembelajaran konvensional seperti membaca buku teks dan melihat gambar dua dimensi seringkali kurang efektif bagi siswa dengan gaya belajar visual. Metaverse dan VR menawarkan solusi inovatif dengan menghadirkan simulasi interaktif yang memungkinkan siswa untuk menjelajahi anatomi manusia dalam lingkungan 3D yang realistis. Dengan teknologi ini, siswa dapat mempelajari struktur tubuh manusia secara mendalam, kemudian mengamati organ dari berbagai sudut, serta melakukan eksplorasi langsung ke dalam dunia virtual. Dalam strategi personalisasi pembelajaran ini, simulasi VR akan dirancang untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan gaya belajar visual. Mereka akan dapat berinteraksi dengan model anatomi manusia secara langsung, meningkatkan pemahaman melalui pengalaman belajar yang lebih imersif dan menarik. Keberhasilan strategi ini akan diukur melalui peningkatan pemahaman konsep, keterlibatan siswa, serta kemampuan mereka dalam mengaplikasikan ilmu yang dipelajari dalam konteks nyata. Oke, kemudian untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, membantu siswa memahami struktur dan fungsi anatomi manusia melalui pengalaman imersif VR dalam metaverse. Kemudian,
menyediakan pembelajaran yang lebih interaktif dan sesuai dengan gaya belajar visual. Personalisasi pembelajaran. Interactive 3D learning, yaitu eksplorasi organ tubuh dalam dunia metaverse VR. Kemudian pembelajaran adaptif, tampilan dan fitur interaktif yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Kemudian gamifikasi dan simulasi, yaitu penyusunan organ, animasi fungsi, dan fungsi kasus medis. Contoh materi pembelajaran yang pertama itu adalah model 3D interaktif organ tubuh, kemudian visualisasi penyakit dan cedera, contohnya seperti simulasi asma, serangan jantung, patah tulang. Kemudian adalah betah virtual, simulasi operasi sederhana menggunakan VR. Jadi beberapa siswa misalkan diberikan contoh bagaimana proses serangan jantung itu terjadi, bagaimana sumbatan-sumbatan pada pembuluh darah terjadi, itu bisa dapat divisualisasikan menggunakan metaverse. Nah, kemudian alat atau teknologi yang digunakan. Yang pertama adalah platform metaverse, yaitu Meta Horizon Spatial Engage VR. Aplikasi VR anatomi, yaitu The Body VR, Biodigital Human Anatomy Atlas. Kemudian perangkat VR yang digunakan adalah Oculus Quest 2, HTC Vive, Microsoft HoloLens. Kemudian untuk AI dan machine learning adalah untuk rekomendasi materi pembelajarannya sendiri. Nah, di sini untuk mengukur cara keberhasilan yaitu adalah menggunakan kuis interaktif dalam metaverse, yaitu menilai pemahaman siswa tentang organ tubuh. Kemudian misi dan tantangan simulasi seperti games Bu ya, siswa dapat menyusun organ tubuh sesuai dengan urutan dan tempatnya masing-masing. Kemudian laporan dan refleksi siswa yaitu video atau laporan eksplorasi di metaverse. Nah, seperti materi Bu Maria kemarin itu memang siswa atau mahasiswa itu diminta untuk membuat film. Nah, menggunakan metaverse. Nah, di sini siswa bisa juga membuat laporan, itu adalah membuat video bagaimana proses pembuluh darah tersumbat atau bagaimana menggunakan metaverse. Nah, kemudian pemantauan progres otomatis. AI mencatat perkembangan siswa dan memberikan rekomendasi. Begitu. Kemudian kesimpulan. Pembelajaran berbasis VR dalam metaverse meningkatkan pemahaman anatomi manusia, kemudian interaksi imersif membantu siswa dengan gaya belajar visual. Teknologi AI dan machine learning membantu personalisasi pembelajaran. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik Pak Robertus. Jadi ini kalau mau dijadikan tesis tadi ya seperti halnya yang sebelumnya, itu bisa. Karena apa? Bapak bahkan udah sampai kesimpulan ya. Kesimpulannya adalah mampu meningkatkan. Nah, sekarang kita tinggal uji. Ujinya apa? Uji waktu aplikasinya jadi atau software-nya jadi, benar nggak sesuai kesimpulan ini? Kan gitu kan? Jadi kesimpulan ini kan jawaban dari permasalahan. Berarti permasalahannya bahwa kan gini, kesimpulannya pembelajaran berbasis VR meningkatkan pemahaman anatomi manusia. Berarti di sana di pertanyaan permasalahannya adalah bahwa pembelajaran anatomi manusia misalkan sulit dilakukan karena masih abstrak gitu ya penjelasannya. Kalau menggunakan alat bantu yang sekarang ada tidak menarik gitu kan. Berarti kesimpulannya ini yaitu dengan berbasis VR mampu meningkatkan pemahaman. Ini kesimpulannya. Jadi ada permasalahan kesimpulannya ini. Terus udah gitu gaya belajar siswa gitu kan, gaya belajar siswa yang visual seperti apa? Ternyata bisa dibantu dengan menggunakan VR. Terus ternyata ada teknologi AI dan machine learning untuk membantu personalisasi pembelajaran. Karena apa? Salah satu keuntungan atau salah satu keunggulan dari AI itu adalah personalisasi. Gitu ya. Jadi kalau kemarin kita ribut-ribut harus personalisasi pembelajaran itu kan masih susah ya, bagaimana setengah mati membuat personalisasi pembelajaran. Tapi dengan adanya AI
personalisasi pembelajaran itu bisa dilakukan. Tentunya tadi ya ada softwarenya, software untuk membuat personalisasi, karena salah satu keunggulan AI itu adalah di personalisasi. Tinggal bagaimana nih membuatnya atau merancangnya sehingga jadilah yang namanya personalisasi untuk pembelajaran. Itu Pak, bagus Pak. Nanti tinggal diupload ya Pak ya tugasnya. Sudah Bu. Oke, udah. Baik. Nah, Terima kasih Bu. selanjutnya yang tadi Pak Aliman kan. Kalau belum saya izin Bu. Oke, Pak Rukyat, silahkan. Iya baik. Dikit sharing Bu ya, ini juga masih belum sempurna. Ya, nggak apa-apa kan. Silakan Pak Riyad. Diskusi. Iya. Dulu sih ya, berdua ya. Betul Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Izin sharing Bapak dan Ibu. Saya mencoba membuat konsep pembelajaran intensif project based learning di Metaverse, dan penerapan ini coba saya tuangkan di dalam sebuah mata pelajaran instalasi listrik, Ibu. Kebetulan saya juga di SMK-nya di listrik. Mungkin yang menjadi latar belakang itu kalau saya lihat dari berbagai aspek tuh ya, dari interaktif, kemudian keterlibatan siswa dan akses ke peralatan dan segi-segi keamanan. Di dalam pembelajaran konvensional, interaktif mungkin ya memang bisa saya katakan terbatas pada diskusi, praktik langsung, dan demonstrasi guru. Sedangkan untuk di dunia Metaverse atau pembelajaran Metaverse ini sangat interaktif karena memang melibatkan penggunaan teknologi, salah satunya dalam dunia virtual 3 dimensi. Kemudian kalau lihat dari sisi keterlibatan siswa lebih aktif karena pembelajaran berbasis eksplorasi dalam dunia itu. Mungkin ini menjadi mungkin ada beberapa siswa yang bisa mengenal di dunia baru lagi gitu di dalam pembelajaran. Sedangkan di dalam pembelajaran konvensional bisa saja aktif, mungkin nanti yang tadi Ibu sampaikan pada saat tadi materi, karena memang sudah jenuh, jadi dia hanya menyampaikan ceramah atau demonstrasi biasa lah, itu membuat anak sendiri merasa sudahlah nanti gitu lagi. Diharapkan dengan adanya Metaverse ini siswa merasa saya ternyata ada juga nih menarik dan sebagainya. Dan yang menjadi catatan saya adalah dalam akses ke peralatan. Kalau dilihat di kebutuhan alat di praktek, khususnya di SMK itu sangat terbatas. Kemudian dari segi harga Bu ya, listrik itu setiap tahun selalu naik harganya, tergantung dari perkembangan teknologi. Sekarang sistem kontrol otomasi industri dan sebagainya itu harganya sudah jutaan, 10 jutaan lebih gitu kalau satu alat. Sedangkan anak siswa SMK harus dituntut bisa, dan sekolah sendiri belum mampu membeli alat tersebut. Bahkan resiko yang kedua itu adalah resiko karena kita bekerja di tegangan ekstra tinggi, tegangan tinggi dan sebagainya, sehingga tingkat resikonya sangat tinggi. Contoh sederhana mungkin ketika siswa membuat sebuah rangkaian panel dan sebagainya tanpa disadari dengan kecerobohan dan mungkin bercanda dan sebagainya, ya adalah sengatan setrum atau tersengat listrik dan sebagainya. Itu salah satu resiko yang perlu diperhatikan untuk siswa-siswa yang mungkin yang belum mengenal lebih dalam bagaimana sih bahaya listrik dan sebagainya. Sedangkan untuk di dunia Metaverse itu bisa kita membuat simulasi pertama dari kebutuhan alat yang mahal tadi, kita bisa membuat konsep sebuah alat virtual yang memang fungsi kerjanya sama dengan alat yang nyata gitu. Kemudian yang keduanya adalah mengurangi risiko. Walaupun terjadi sebuah risiko di dalam dunia di virtual, itu tidak berbahaya bagi siswanya. Sehingga di dalam dunia virtual kita juga bisa mengenalkan efek-efek atau bahaya yang sering terjadi akibat listrik tadi. Itu dari segi akses peralatan, karena memang SMK itu apalagi di sekolah negeri kebutuhan alat itu sangat terbatas, apalagi mengingat harganya yang semakin mahal dan sebagainya, sehingga ini yang menjadi tantangan SMK. Dan harapannya dengan dunia Metaverse ini, kita bisa membuat konsep ini loh gitu. Sehingga
tanpa alat yang mahal tadi belum ada pun kita bisa membuat konsep dari sebuah metaverse ini atau virtualnya. Sehingga tujuan dari pembelajaran menggunakan metaverse ini pertama ya jelas ini meningkatkan interaktivitas pembelajaran. Kenapa? Karena di sisi lain siswa juga mengenal dunia baru, cara baru mereka belajar dan menikmati pembelajaran mereka. Kemudian tadi ada hubungannya dengan menyediakan lingkungan praktek yang aman. Ini jelas juga karena dengan kita membuat dunia virtual, maka kita juga bisa mengenalkan ini loh bahayanya, dan ketika pun terjadi permasalahan atau gangguan atau kebahayaan itu tidak berakibat fatal pada siswa itu sendiri. Kemudian mempermudah akses peralatan mahal atau langka. Ini dia tadi Bu, permasalahan kita di SMK adalah keterbatasan alat, karena memang alatnya mahal-mahal. Kadang satu alat untuk industrial control aja, satu alat itu udah habis memakan harga anggaran bos gitu. Kemudian meningkatkan keterampilan kolaboratif. Ya, jadi di samping mereka belajar dunia baru, keterampilan kolaboratif juga di sini juga bisa kita kembangkan. Kemudian mengembangkan sikap kerja berbasis teknologi. Nah, ini yang menjadi tantangan kita yang di SMK adalah bagaimana mengarahkan siswa kita yang siap terhadap dunia industri yang berbasis teknologi yang sesuai dengan kebutuhan 4.0 itu ya. Kemudian menjadikan pembelajaran lebih fleksibel dan efisien. Ini juga jelas karena menggunakan teknologi ini membantu kita juga bisa belajar dari sisi fleksibilitas dan efisiensi. Kemudian konsep dasar dari PJBL ini, kenapa saya menerapkan PJBL? Karena di dunia praktek biasanya mereka membuat menjalankan sebuah proyek praktek dan kemudian bagaimana sih menciptakan sebuah metaverse ini, kemudian mengajarkan bahwa oh ini loh kita membuat impresif ini seolah-olah sesungguhnya seolah sama dengan yang sesungguhnya. Kemudian anak menerapkan sebuah praktik yang kita berikan dan mereka memecahkan secara kolaborasi dan kelompok dan sebagainya. Kemudian next alur mungkin ya ini menjadi di dalam umumnya pada saat saya mengajar itu adalah membuat sebuah konsep atau inisiatif project yang nanti akan dipecahkan oleh beberapa siswa atau kelompok siswa dengan kolaborasi tadi. Kemudian mereka membuat suatu perencanaan, karena setiap kelompok saya memberikan kebebasan untuk membuat rencana bagaimana mereka akan menjalankan sebuah praktik. Walaupun nanti di akhir kita akan memberikan sebuah kesimpulan dan penyelesaian yang sebenarnya seperti apa. Kemudian mereka melakukan simulasi dan mereka mempresentasikan apa yang sudah mereka kerjakan dan mereka diskusikan sesuai dengan kelompoknya, dan di akhir kita melakukan sebuah evaluasi. Biasanya salah satunya juga kita menggunakan project portofolio dalam bentuk laporan dan sebagainya. Kan di sini adalah dalam membuat panel listrik gitu ya. Nah, di dalam sebuah desain interseksionalnya mungkin yang sering kita kenal adalah AD gitu ya, Analysis, Design, Development, Implementasi, dan Evaluasi. Sebelum melaksanakan proyek ini adalah seperti biasa adalah menentukan tujuan pembelajaran. Jadi harapannya bagaimana meningkatkan kreativitas atau aktivitas siswa dan mengetahui identifikasi atau kompetensi dasar yang sesuai dengan kurikulum yang diharapkan. Kemudian menyiapkan infrastruktur tentu di dalam metaverse ini tidak lepas dari infrastruktur atau alat yang harus kita siapkan. Salah satunya mungkin sama dengan teman-teman tadi, dengan Pak Ari, Pak Robert dan sebagainya gitu ya. Ada visi yang menunjang, kemudian internet yang stabil dan sebagainya. Kemudian pembuatan lingkungan virtual. Baru kita mendesain sebuah desain virtual yang sesuai dengan ruang praktik yang sesungguhnya atau yang nyata. Kemudian di dalam proses pembelajarannya adalah ketika kita konsep itu sudah matang dan sudah siap,
yaitu adalah bagaimana kita berada di dalam sebuah metaverse, yaitu mengajak siswa untuk masuk ke dalam ruang kelas, kemudian mengeksplorasi dan interaksi. Di situ kita membuat project, misalkan praktek memasang panel listrik dengan berbantuan misalkan 2 saklar, 3 lampu, kemudian melakukan simulasi secara virtual. Dari situ kita mengajarkan bagaimana bahaya listrik dan sebagainya. Kemudian ketika mereka sudah memahami apa yang mereka pasang, kemudian silakan mereka berkolaborasi dan berdiskusi dengan kelompoknya. Dan terakhir kita melakukan sebuah evaluasi atau umpan balik. Biasanya nanti kita menuntut atau mengharapkan ada evaluasi dan siswa membuat laporan praktiknya. Sehingga nanti mereka akan mempresentasikan dan masing-masing kelompok biasanya menyampaikan apa yang sudah mereka kerjakan. Manfaat atau tantangannya mungkin di dalam sekolah kami itu adalah secara manfaat pasti jelas ini lebih baik dan praktikum aman, kolaborasi ini juga secara global, artinya kalaupun nanti yang kemarin saya belajar dari Bu Maria itu ini bisa diaplikasikan antar sekolah dan sebagainya, sehingga nanti bisa saling berkomunikasi dan saling sharing dan sebagainya. Namun yang menjadi kendala kita adalah koneksi internet ini rata-rata, Bu, karena memang bandwidth-nya juga terbatas dengan kebutuhan yang sebenarnya banyak memerlukan ini, akan tetapi kembali lagi ke budget sekolah dan sebagainya. Kemudian adaptasi awal, ya ini juga tantangan juga baik dari gurunya juga anak-anaknya yang menjadi hambatan di awal mungkin karena teknologi yang baru tentu membutuhkan pembelajaran yang lebih serius dan lebih baik. Juga kebutuhan perangkat ini juga menjadi kendala juga bagi sekolah-sekolah negeri karena aturan dari pemerintah itu selalu ketat untuk pengadaan kebutuhan bahan dan alat. Sehingga kesimpulannya dalam pembelajaran prinsip ini bukan sekedar inovasi tetapi juga menjadikan revolusi dalam pendidikan yang meningkatkan pembelajaran lebih interaktif, kolaboratif, dan efektif. Dengan mereka ini siswa dapat memahami konsep dengan lebih mendalam karena kita menjelaskan baik dari sisi kita mengenalkan bahaya tadi dan juga beberapa komponen atau alat yang belum ada di sekolah sehingga kita bisa buat aplikasinya atau kita buat virtualnya sehingga mereka ternyata seperti inilah gitu. Sehingga ini dapat mengembangkan keterampilan praktis dan mengharapkan siswanya ketika lulus nanti siap menghadapi tantangan dunia nyata dengan di zamannya di era digital. Kurang lebih seperti itu, Bu. Ini mah Pak Ruyat sama Bu Lucia, kalau ditulis sudah jadi nih terbit di jurnal. Ya, udah belum? Belum sih Bu, ini baru rancangan ini. Ini soalnya udah urutan kalau misalnya dimasuk ke dalam jurnal, tapi jurnal yang teknologi pendidikan itu pasti diterima, Pak. Iya. Teknologi pendidikan masuknya karena apa? Metode yang digunakan sudah ADI gitu ya, itu kan salah satu cirinya di teknologi pendidikan tuh. Terus tadi urutan-urutan pembelajarannya sudah, desain instruksionalnya juga sudah. Terus skenario pembelajaran juga sudah kan. Artinya kalau dari sisi misalkan masuk ke dalam jurnal yang education technology, cari aja jurnal education technology, terus udah nih pasti diterima deh. Amin. Sudah ada, sudah urutannya udah lengkap. Tinggal mau masuk yang mana, yang di nasional, Sinta, atau yang internasional. Baik. Jadi Pak ya, kalau masuk jurnal Sinta 1 dan Sinta 2, sama masuk jurnal internasional saja, bukan yang Scopus ya, maksudnya gini, jurnal internasional itu masuknya lebih mudah daripada Sinta 1, Sinta 2. Kenapa? Karena di Indonesia Sinta 1 dan Sinta 2 itu sedikit. Terus antriannya panjang. Itu yang mengakibatkan jurnal Sinta 1, Sinta 2 itu sulit. Sulitnya bukan karena tulisan kita kurang bagus, bukan, tapi karena antriannya panjang. Yeah. Terus kalau misalnya internasional, di mana aja jurnal internasional banyak gitu, di berbagai negara banyak. Makanya kenapa mereka lebih cepat, lebih mudah, karena mereka targetnya nanti bisa jadi jurnal terindeks Scopus. Jadi artinya apa? Ayo siapa aja boleh masuk sini gratis.
supaya ada terbitan terus secara berkala. Ketika terbitannya berkala udah banyak yang citasi, ya kan nanti bisa naik peringkat mulai dari Scopus Q4, Q3 sampai dengan Q1. Jadi masih dalam rangka seperti itu. Nah, untuk jurnal yang Sinta 3, 4, 5 itu mah sangat mudah untuk dimasuki karena apa, jumlahnya banyak dan mereka semua butuh kontributor artikel. Ini udah bagus untuk Pak Ruyat dan Bu Lucy. Ya, terima kasih. Sama-sama, Bu. Selanjutnya siapa lagi yang mau presentasi? Bu, boleh Bu. Ya, silakan. Boleh. Untuk filenya di-share sama Pak Rian, Bu. Oke. Sebentar ya Bu. Ya. Biar kelihatan kalau kita kelompok, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman semuanya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang metaverse dalam pembelajaran informatika pada materi algoritma. Saya ditemani oleh teman saya, Rian Aprilansah. Apa itu metaverse? Metaverse adalah dunia virtual berbasis teknologi yang menggabungkan realitas virtual atau VR, realitas augmented atau AR, blockchain, dan kecerdasan buatan atau AI untuk menciptakan pengalaman digital yang imersif. Konsep ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, bekerja, belajar, dan bermain dalam lingkungan virtual yang menyerupai dunia nyata. Next, Pak. Ya, nge-freeze ya. Nah. Yang analisis, Pak. Baik. Analisis kebutuhan pembelajaran individu siswa dengan gaya belajar visual. Alasannya adalah yang pertama, penjelasan algoritma secara konvensional kurang dapat memberikan gambaran visual. Yang kedua, siswa lebih mudah memahami konsep melalui gambar, simulasi, dan animasi. Dan yang ketiga, metaverse dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif daripada pembelajaran konvensional. Next, Pak. Tujuan pembelajaran yang pertama, visualisasi interaktif. Algoritma dapat dilihat dalam bentuk 3D, membuat konsep yang lebih mudah dipahami daripada pembelajaran konvensional. Ya, menurut saya sih yang visual interaktif ini lebih mudah, Bu, untuk di pelajaran algoritma. Yang kedua, simulasi langkah demi langkah. Siswa dapat mengamati proses eksekusi kode secara real time. Jadi nggak cuma mereka ngoding aja tanpa tahu, ini hasilnya harusnya seperti ini. Jadi kurang real time. Yang ketiga, eksperimen dan interaksi. Siswa bisa merubah parameter algoritma dan melihat dampaknya langsung. Ya, jadi langsung bisa melihat dampaknya tanpa harus menunggu ini selesai dulu baru didebugging. Yang keempat, meningkatkan minat dan pemahaman. Lingkungan imersif membuat pembelajaran lebih menarik dan mendalam. Next, Pak. Nah. Selanjutnya, tantangan dalam metaverse. Yang pertama, biaya awal yang tidak kecil, perangkat VR atau AR, jaringan internet yang kuat, platform atau aplikasi khusus.
Karena dalam membuat sebuah perubahan itu, apalagi di awal, kita emang memerlukan biaya yang tidak kecil, Bu. Salah satunya ya. Bahkan untuk device-nya aja, kalau yang laptopnya kentang gitu atau komputernya kentang atau kurang memadai, pasti akan hasilnya nge-lag, Bu. Kemarin saya coba di laptop saya ya, begitu hasilnya agak nge-lag. Yang kedua, pelatihan guru dan siswa. Guru dan siswa perlu belajar menggunakan Metaverse dengan efektif agar tidak hanya sekedar seru-seruan tanpa pemahaman materi yang mendalam. Contoh kasus, ada beberapa siswa saya yang memang sudah menggunakan Roblox, Bu ya, atau bermain Roblox. Nah, di situ mereka hanya sekedar untuk jalan-jalan tanpa adanya arahan gitu. Nah, di situ kemungkinan kalau kita bisa menggunakan itu dengan Roblox, kita bisa memasukkan gamifikasi ya, seenggaknya ketika mereka memainkan game itu ada hasilnya gitu. Next, Pak. Mengukur keterlibatan siswa. Yang pertama, Algodo, top platform untuk praktik algoritma 3D. Simulasi bubble sort dengan bola-bola warna yang diurutkan berdasarkan beratnya. Visualisasi konsep gravity dan collision detection dalam dunia 3D. Yang kedua, Tinkercad kode blok, membuat objek 3D menggunakan kode berbasis blok atau JavaScript. Dua, mempraktikkan konsep looping, kondisi, dan algoritma pergerakan dalam 3D. Bisa diakses langsung via browser tanpa perlu install software. Ya, untuk mengulangi ya tadi dengan kendala yang device karena kita memakai website gitu. Jadi nggak harus install lagi. Ya, bisa mengurangi. Next, Pak. Nah, kesimpulannya, penggunaan Metaverse merupakan salah satu metode pembelajaran yang dapat memanfaatkan perkembangan teknologi. Yang kedua, penggunaan Metaverse harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan dalam melakukan pembelajaran dengan Metaverse. Nah, mungkin itu saja, Bu, yang bisa kami sampaikan. Ya. Ya, komentarnya sama dengan yang tadi ya, Pak Ruyat ya. Jadi tinggal lanjutkan mau kemana nih lanjutannya, mau ke artikel atau mau jadi ke tesisnya nanti. Kalau mau tesisnya silakan. Untuk pelajaran algoritma tentunya ya, pelajaran algoritma itu kan yang logika-logika, berarti masuknya nanti Metaverse untuk yang konsep-konsep penalaran logika. Untuk yang ke artikel, nah sama dengan yang sebelumnya, Pak Ruyat tadi masukkan ke dalam artikel mau yang mana, Sinta atau yang internasional. Oke, satu lagi, ini ada waktu satu lagi, silakan. Baik, saya Bu, Billy. Berdua ya. Izin ya Bu. Sendiri apa berdua? Sendiri Bu. Oke, berarti masih ada 2 lagi dong kalau sendiri ya. Iya. Pak ini belum nih. Tinggal Pak Steve, Bu. Ya Pak. Ya, silakan. Izin ya Bu. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi mungkin saya belum secara spesifik detail untuk materinya, tapi ini mungkin hanya di segi luarnya saja Bu ya.
Jadi yang pertama strategi personalisasi pembelajaran di Metaverse yang saya fokuskan untuk di gaya belajar visual gitu ya Bu ya. Nah tujuan personalisasinya tentu untuk mendukung strategi pembelajaran, mengembangkan yang ditujukan pada gaya belajar visual. Kemudian aplikasi Metaverse-nya menerapkan strategi personalisasi di lingkungan Metaverse. Nah, gaya belajar visual menurut yang saya baca dari beberapa jurnal artikel riset gitu, gaya visual ini memiliki presentasi yang lebih besar gitu Bu dibandingkan dengan gaya belajar yang lain seperti gaya belajar kinestetik ataupun gaya belajar auditory gitu Bu. Makanya saya memilih ini. Kenapa begitu? Karena mungkin siswa kebanyakan akan lebih mudah paham melalui gambar. Kemudian ditambah lagi dengan adanya dukungan teknologi seperti VR atau AR dan juga sekarang sudah masif digunakan pembelajaran menggunakan AI. Nah ini secara detailnya alasan mengapa memilih gaya belajar visual yang karena dukungan teknologi Metaverse memungkinkan eksplorasi konsep secara visual melalui VR, AR, dan AI. Kemudian dari segi pemahaman juga siswa yang bergaya belajar visual cenderung lebih cepat memahami informasi jika disajikan dalam bentuk grafik, diagram, dan simulasi. Kemudian tujuan kenapa alasan memilihnya untuk meningkatkan keterlibatan interaksi penggunaan elemen visual interaktif dapat meningkatkan keterlibatan dan juga memotivasi belajar siswa. Selain itu, aplikasi yang digunakan juga cocok untuk berbagai mata pelajaran, baik itu sains, matematika, ataupun pelajaran sosial. Contohnya sejarah, yang tadi dicontohkan oleh Pastip dengan website yang kita bisa melihat Indonesia secara lebih luas gitu ya. Kemudian untuk strategi-strateginya, saya coba breakdown menjadi 3. Yang pertama menggunakan infografis interaktif, yaitu dengan konsep lingkungan virtual, kemudian ada simulasi 3D, eksperimen misalnya contohnya di eksperimen sains yang tadi Pak Ferdi dan Pak Ari sudah contohkan, kemudian video animasi mungkin sudah dicontohkan di minggu sebelumnya oleh Pak Heri itu Bu. Selanjutnya untuk alatnya mungkin sama juga VR, AR. AR ini yang kemarin Ibu sempat jelaskan adalah kita bisa melihat objek di dunia nyata tapi harus menggunakan perangkat gitu ya Bu. Cuman kalau VR ini terlihat di gambarnya di sebelah kiri. Nah itu mencoba melakukan pembelajaran secara imersif. Adapun AI chatbot juga ya kita sudah banyak, misalnya kayak di WhatsApp sekarang sudah ada Meta. Adapun platform secara spesifik berbasis Metaverse ada NGIF VR, Spatial, dan Altspace VR. Nah, untuk mengukur keberhasilannya, saya menggunakan 3 metode. Yang pertama tes visual, kemudian analisis interaksi, dan yang terakhir kuesioner. Nah, untuk implementasinya mungkin bisa di kelas menggunakan Mozilla Hub, Altspace VR, kemudian di ruang belajar menggunakan avatar. Adapun untuk pembelajaran materi, saya coba memilih AI feedback yang dirancang nantinya agar sesuai dengan kebutuhan siswa-siswa di sekolah saya, sekolah negeri. Nah, harapannya efektif, tentu yang pertama adalah efektivitas belajar dan mengajar baik itu murid maupun guru. Kemudian teknologi-teknologi ini yang sudah ada diharapkan bisa mendukung gaya belajar siswa dan kompatibel juga. Adapun evaluasinya untuk memastikan apakah strategi yang sudah dilakukan itu relevan dan memang dibutuhkan di sekolah saya. Gitu Bu. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak Billy. Sudah bagus sama dengan yang lainnya ya Pak. Tinggal mau dijadikan tesis atau mau dijadikan penulisan artikel. Jadi kalau dijadikan tesis berarti harus ada penelitiannya. Kalau artikel boleh tidak pakai penelitian.
Jadi bisa mengambil data dari systematic literature review, atau misalkan Bapak banyak-banyakin aja state of the art-nya. Karena tadi hasilnya sudah jelas kan, yang ditulis seperti yang Bapak bilang bahwa ini adalah penggunaan metaverse secara umum. Oke, satu lagi nih, kalau Baik. begitu Pak Ahmad Cahyadi, silakan Pak. Ya boleh Bu ya. Ya, Tanggung sebagai- soalnya. memang tanggung, tinggal Bapak aja. Kayak ada Pak itu juga belum ya Pak Siapa? Pasti Pak ya siapa? pasti udah belum. Pasti bukannya sudah ya? Minggu lalu. Tadi Oh tadi. Pak Steve. Oke Bu, Ya, saya izin presentasi. Sudah terlihat Bu ya? Jelas. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga buat teman-teman. Nah, ini mungkin saya langsung to the point aja Bu ya. Ini kemarin sebenarnya waktu diberikan tugas awal tuh sempat salah juga tuh saya bikin. Saya pikir contoh medianya yang dibuat gitu ya. Jadi kemarin saya coba buatnya di Edpuzzle gitu untuk media video interaktifnya. Tapi nggak apa-apa, ini saya sambungin Nggak apa sih. sih Pak, maksudnya itu kan Iya. oh gini, Iya. kemarin saya kasih yang Edpuzzle atau H5P untuk pada saat implementasi. Nah, gitu pada saat Iya, iya, iya. seperti Ini apa? ada sih Bu, jadi bagian dari ini juga sih. Iya. Boleh. Jadi saya pilihnya personalisasi pembelajaran untuk mata pelajaran informatika. Kebetulan saya ngajar informatika. Materinya sebenarnya di materi transmisi data, tapi ini lebih spesifik, lebih sempit lagi ke bagian membedakan sinyal analog dan digital. Nah, saya juga memilihnya untuk siswa dengan gaya belajar visual, ya, tentunya menggunakan metaverse nantinya. Baik, nah tujuan pembelajarannya adalah tentu yang pertama untuk memahami perbedaan antara sinyal analog dan digital terkait materi. Berikutnya adalah menggunakan teknologi metaverse untuk menciptakan pengalaman belajar visual yang interaktif. Dan yang ketiga, meningkatkan pemahaman siswa melalui visualisasi dan simulasi. Nah, kenapa dipilihnya untuk gaya belajar visual? Nah, karena berdasarkan penelitian ya, untuk siswa dengan gaya belajar visual kan lebih mudah untuk memahami informasi melalui gambar. Tadi seperti Pak Billy juga sudah sampaikan ya, banyak yang milih gaya belajar visual nih. Gambar, diagram, dan video. Menyukai presentasi yang menarik secara visual, dan memerlukan visualisasi untuk bisa memahami konsep dengan lebih baik. Nah, untuk itu contoh materi pembelajaran yang bisa diberikan ya untuk siswa dengan gaya belajar visual melalui dunia metaverse. Yang pertama, bentuknya bisa video, animasi. Contohnya pada materi transmisi data ini menampilkan perbedaan antara gelombang analog dan digital itu melalui video animasi. Nah, ini video animasi yang kemarin saya sempat coba buat, mungkin saya tunjukin sedikit kali Bu ya. Nah, ini kemarin saya bikin pakai kelihatan nggak Bu? Udah keganti belum tampilannya? Udah ya? Kelihatan Oke. Pak, kelihatan. Jelas. Jadi ini kan kalau di play ada beberapa stop point gitu ya. Ini yang memaksa juga anak-anak untuk terlibat ya. Jadi kita untuk memastikan keterlibatan siswa mengikuti materi yang kita berikan melalui video ini. Jadi ada beberapa stop point nantinya. Ibu itu ditayangkan. Halo teman-teman. Nah, nanti bisa dicepat. Nah, nanti seperti ini nah kira-kira yang memaksa siswa untuk ya mereview apa yang sudah disaksikan begitu kan. Oke, saya kembali lagi. Nah, selanjutnya bisa bentuk diagram dan grafik yang menarik, contohnya untuk menampilkan diagram alur proses sampling dan kuantisasi. Yang ketiga, ini yang juga bisa memancing pembelajaran lebih menarik di kelas, yaitu dengan simulasi interaktif. Ya, contohnya dapat mengubah parameter frekuensi dan amplitudo untuk melihat efek pada sinyal. Nah, ini biasanya kan kalau software-software buat simulasi yang biasa digunakan untuk
ini bisa ada kayak contohnya MATLAB ya, misalnya saya coba tampilkan. Nah yang seperti ini, jadi anak mencoba nanti masukkan nilai-nilai yang akhirnya bisa terlihat itu secara grafik, secara visual terlihat. Jadi nggak gambaran abstrak doang. Sebenarnya materi ini sebelumnya juga sudah sempat saya ajarkan ya ke anak-anak, cuma ya masih abstrak sekali, jadi masih textbook gitu. Cuma tadi video sih oke, video lu anak-anak mencari informasi melalui AI, lalu coba kita simpulkan sama gitu. Jadi belum sampai ke tahap simulasi yang bisa memberikan pemahaman lebih dalam ke anak-anak. Selanjutnya alat dan teknologi yang dibutuhkan ada virtual reality yang menggunakan VR. Nanti anak-anak untuk bisa lebih melihat video dengan lebih menarik ya menggunakan VR untuk memberikan lingkungan imersif untuk kepada siswa ya untuk melihat bagaimana materi disajikan dalam video animasi itu bisa lebih menarik. Terus untuk augmented reality AR, contohnya tadi ya simulasi menggunakan software untuk simulasi, dan tentu beberapa software desain grafis. Nah, ini untuk keperluan mempersiapkan bahan pelajaran ya seperti software untuk pembuatan animasi seperti Blender atau grafis ya, kayak Canva. Nah, contoh penerapannya, jadi langkah-langkahnya jadi siswa di pembelajaran tersebut akan memasuki lingkungan VR ya untuk melihat perbandingan sinyal analog dan digital. Lalu ada kegiatan interaksi juga tadi menggunakan simulasi. Nah, selanjutnya bisa juga disisipkan materi-materi animasi untuk proses materi selanjutnya seperti proses sampling dan kuantisasi. Dan yang terakhir, siswa diminta untuk membuat infografis, jadi berhubungan dengan tugasnya pun berhubungan dengan visual ya sebagai proyek akhir mereka untuk materi ini. Nah, bagaimana mengukur keberhasilan pembelajaran ini? Yang pertama melalui kuis yang juga diharapkan bentuknya visual, jadi kuis yang diberikan di dalam dunia metaverse-nya diharapkan dalam bentuk-bentuknya lebih banyak menampilkan gambar. Itu contohnya ketika ditanya untuk membandingkan antara sinyal gelombang itu ditampilkan contoh-contoh gambarnya. Lalu melalui proyek infografis tadi siswa membuat infografis yang menjelaskan perbedaan antara sinyal analog dan sinyal digital. Yang terakhir bisa dilihat juga keterlibatan siswa dengan melacak melalui platform bagaimana mereka aktif ke dalam aplikasinya apa enggak. Contohnya kayak tadi yang di Edpuzzle seperti itu. Nah, manfaat dari strategi ini bagi siswa pemahaman yang lebih baik melalui visualisasi, pengalaman belajar juga lebih menarik dan interaktif. Nah, dan bagi guru ini memudahkan untuk pencapaian materi yang lebih kompleks, yang tadi masih abstrak kalau hanya melalui textbooks. Lalu meningkatkan partisipasi dan motivasi siswa juga diharapkan seperti itu, sehingga pembelajaran jadi lebih asik, jadi menarik. Nah, kesimpulan atau hipotesis dari strategi ini, personalisasi pembelajaran dengan pendekatan visual di metaverse dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang sinyal analog dan sinyal digital. Teknologi seperti VR, AR, dan simulasi interaktif menjadi alat efektif untuk menciptakan pengalaman belajar yang imersif. Demikian, Ibu, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sama-sama. Bagus, Pak. Tinggal pilih sama dengan yang tadi komentarnya, mau dijadikan tulisan akhir disertasi atau artikel, karena udah lengkap. Sudah lengkap, ada medianya sudah. Itu kan. Implementasi tinggal diuji coba di kelas satu kali, misalnya video satu kali, dapat data udah lengkap. Jadi kalau mau ditaruh di artikel pun datanya sudah ada karena Bapak sudah membuat gitu kan, Pak. Iya. Cuma balik lagi arahnya nih kalau di jurnal teknologi pendidikan udah pasti diterima sama dengan yang lain, karena tadi adalah urutan bagaimana meningkatkan motivasi, meningkatkan minat, meningkatkan nilai gitu, kompetensi pasti ke arah teknologi pendidikan. Namun kalau Bapak arah ke bagaimana merancang gitu kan, bagaimana merancang konten, bagaimana merancang interface untuk pembelajaran, nah itu baru masuk ke informatika. Jadi
tinggal dipilih merancang yang tadi, merancang bahannya, merancang interface-nya, learning management ya, ke informatikanya. Tapi kalau boleh Bu, boleh nggak dimasukin dua-duanya? Boleh dua-duanya, karena yang tadi sudah pembelajarannya sudah pasti tuh masuk ke teknologi pendidikan. Tapi kalau yang informatikanya tadi adalah rancangan interface-nya, silakan saja bisa masuk. Jadi satu penelitian tadi kan bisa jadi dua ya, mau di ke informatika atau mau ke teknologi pendidikan, silakan aja seperti itu. Baik, Bu. Udah bagus, jadi semuanya bagus-bagus sekali, tinggal dilanjutkan. Mau lanjutkan ke tesisnya atau ke artikel, silakan. Baik Bapak Ibu, sepertinya sudah selesai semuanya ya presentasi ya? Ya, semuanya sudah ya. Jadi untuk Sabtu depan ya, Sabtu depan kita sepakat semua online ya, tidak ada yang onsite. Baik Bu. Baik Bu. Siap. Karena kan Baik, Bu. Puasa pertama ya kalau nggak salah, saya nggak tahu juga sih ataukah puasa kedua atau pertama, saya kurang tahu. Yang pasti Sabtu depan kita udah puasa nih gitu. Jadi untuk pertama biasanya ya udah kita online di rumah semuanya. Linknya masih sama, gitu ya. Baik Bu. Saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugas-tugasnya di-upload ya. Terima kasih Bu Eni. Selamat pagi Bu. Sampai bertemu lagi Sabtu depan online.